Kali ini saya mau bikin martabak telur mini yang bikinnya itu cepet, simple, nggak perlu capek-capek. Langkah pertama, kita bikin isian martabaknya dulu. Siapkan 5 butir telur. Kemudian ini kita kocok pakai garpu hingga telurnya mencair ya. Nah, ini telurnya sudah mencair, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya untuk bumbu 5 siung bawang putih yang sudah dicacah. Bahan selanjutnya 3 buah sosis yang dipotong kotak-kotak dan 250 gram daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini. Selanjutnya kita tumis bawang putih. Jangan lupa ini sambil diaduk-aduk. Nah, setelah bawang putihnya sudah berbau harum, kita masukkan dulu sosisnya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk kembali. Ini kita masak sampai sosisnya setengah matang. Nah, ini sosisnya sudah setengah matang. Saya masukkan telurnya tadi. Aduk-aduk sebentar. Kemudian kita masukkan bumbunya secukupnya, garam, kaldu ayam, merica bubuk. Ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya tambahkan secukupnya bubuk kari. Nah, ini kuncinya yang nanti bikin isian martabak telurnya itu jadi wangi, mirip banget sama martabak-martabak yang dijual abang-abang di pinggir jalan itu. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah bikin isian martabak pakai bumbu kari, yuk segera cobain. Insya Allah teman-teman pasti suka. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk kembali. Nah, ini kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga telurnya ini matang seperti ini. Kemudian tambahkan daun bawang. Aduk-aduk kembali. Nah, setelah daun bawangnya masuk, ini tidak perlu waktu lama untuk memasaknya ya teman-teman. Jadi cukup dimasak sampai agak layu aja. Nah, ini isian martabaknya sudah matang ya. Ini kita sisihkan dulu. Jangan lupa matikan api kompor. Selanjutnya untuk kulit martabaknya, di sini saya pakai kulit lumpia frozen seperti ini. Ini harganya saya beli 13.000. Nah, sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Misalnya untuk ide jualan dijual 1000-an, saya rasa diisi 1 sendok makan kayak ginanya sudah cukup ya. Kemudian rekatkan. Untuk perekatnya saya pakai terigu yang dicairin seperti ini. Nah, ini martabak telur mininya sudah jadi ya. Ini jadinya banyak banget. Nah, ini nanti tidak saya goreng semua ya teman-teman. Sebagian mau saya simpan, saya jadikan sebagai frozen food. Nah, selanjutnya goreng martabak di minyak panas dengan api sedang saja. Yang penting minyaknya sudah panas banget, baru kita masukkan martabaknya. Nah, setelah bagian bawahnya sudah kekuningan, bisa kita balik. Dan setelah semua warnanya kuning merata, langsung bisa kita angkat dan tiriskan. Menggoreng martabak telur mini ini sangat cepat banget ya teman-teman. Jadi tidak bisa ditinggal-tinggal biar hasilnya kuning keemasan seperti ini. Nah, ini dia martabak telur mininya sudah matang. Dari tampilannya menarik banget ya. Mumpung masih hangat mau saya cicipin. Bismillah. Ini beneran enak banget. Isiannya gurih, wangi karena pakai bumbu kari tadi, mirip banget dengan martabak yang dijual abang-abang di pinggir jalan. Kali ini saya mau bikin risol ekonomis yang bahan-bahannya sangat gampang banget didapat, bikinnya juga mudah, cocok banget buat ide jualan karena dijual 1000-an aja udah untung banyak. Langsung saja ke proses pembuatannya. Kita bikin isian risolnya dulu. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Ini saya blender, saya kasih air sedikit, kemudian ini kita masak sampai airnya surut. Nah, setelah airnya surut, tambahkan secukupnya minyak goreng. Kemudian ini bumbunya kita tumis hingga harum.
Nah, setelah bumbunya berbau harum, tambahkan setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, aduk-aduk. Kemudian tambahkan 200 gram wortel yang sudah diserut. Aduk kembali biar bumbunya tercampur rata. Lanjut tambahkan secukupnya air biar wortelnya cepat empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 bungkus selada bubuk, 1 sendok makan bubuk kare, ini opsional ya teman-teman. Bila teman-teman nggak suka bisa di skip aja. Kemudian lanjut diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 bungkus kaldu ayam, di sini saya pakai merek Royco. Diaduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah bumbunya tercampur rata, masukkan 2 keping mie bihun yang sudah direbus, 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah, saat mengaduk jangan lupa dikoreksi rasa, jika bumbunya ada yang kurang pas bisa ditambah ya teman-teman. Nah, ini isian risolnya sudah jadi, kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin bahan kulit risolnya. 500 gram tepung terigu pro sedang, 125 gram tepung tapioka, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan micin, 1 butir telur, 100 ml minyak goreng, dan 1200 ml air putih. Kemudian ini kita aduk biar semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, adonannya jadinya seperti ini. Untuk kekentalannya bisa disesuaikan. Lanjut saring adonan. Nah, ini adonannya sudah saya saring. Tambahkan 2 batang daun bawang yang diiris-iris tipis. Aduk kembali. Dan ini dia kulit risolnya sudah jadi dan siap dicetak. Siapkan teflon anti lengket. Saya pakai ukuran diameter 20 cm. Lalu cetak adonan risol seperti ini. Jangan lupa adonannya sambil diaduk-aduk biar tidak ada yang mengendap di dasar. Nah, jika pinggirannya sudah mulai mengering dan bisa digerak-gerakkan, itu tandanya kulit risolnya sudah matang. Bisa diangkat, lalu cetak kulit risol hingga selesai. Nah, langkah selanjutnya isi kulit risol dengan isian mie tadi ya, seperti di video. Ini menggulungnya harus rapat ya teman-teman. Seperti ini. Untuk perekatnya di sini saya ambil adonan kulit risolnya tadi ya, secukupnya. Lalu rekatkan dan jadinya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita goreng risolnya, goreng pada minyak panas dengan api sedang cenderung besar sedikit ya teman-teman. Nah, setelah bawahnya mulai kekuningan bisa kita balik. Warnanya sudah kekuningan, bisa kita angkat lalu ditiriskan. Satu resep ini menghasilkan kurang lebih 50 buah risol. Untuk tekstur kulit risolnya ini tidak gampang sobek, tapi juga tidak ngaret juga. Kebetulan di sini saya pas ada saus sambal, saya mau cicipin pakai saus sambal botolan aja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, gurih, isiannya juga mantap karena ada bumbu karenya tadi, bikin isiannya tambah wangi. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga resep risol ekonomis kali ini bermanfaat dan bisa dijadikan ide jualan yang pastinya laris manis. Wassalamualaikum.